klarifikasi dulu. Mengucapkan bahwa saya anak owner dari Akas Green. Oh iya. Itu salah. Oh salah. Salah. Aku iki dudu owner-e. Jangan bilang kamu bukan anaknya gini. Padahal seumur hidup saya selalu bilang, macam menjelaskan gitu loh. Karena kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kan nggak melulu tentang uang, tapi nggak melulu tentang berapa jumlah yang kita punya. Iya. Ya, jadi aku larinya yo kenakalan remaja, tapi kan ya sebelum melakukan sesuatu kamu harus sudah tahu konsekuensinya apa. Terus lo ya aku bisnis sih, konco bisnis. Nah itu lo, Ada masa. konco, kerja. Oh no koncoku mbak, jazz atau dangdut? Waduh, jazz. jazz. Terakhir, Rian Mahendra atau Erik Estrada? Udah ya? Ya udah. Udah durung mari iki. Sik durung. Ngobrol lagi bersama Mbak April. Minuman tinggal dikit. Tambah. Enggak. Ojo sini isi. Enggak. Mangan. Tekor iki ya. Enggak. Kita tambah lagi nanti boleh. Enggak. Aku pengen gini dong, Mbak April cerita sedikit tentang masa kecil Mbak April tuh. Wah, berat. Enggak gini loh, kan Mbak April kan anak dari owner. Oh. Dari owner salah satu bis. Saya adalah anak dari rakyat jelata. Iya. Enggak apa bedanya apa sih, Mbak? Kayak gini sama anak-anak yang lain mungkin. Perbedaannya, tapi sebenarnya aku mau klarifikasi dulu. Maksudnya Oke. bukan klarifikasi sih, karena hampir semua masyarakat juga tahu gitu. Lebih meluruskan. Tadi kan kamu mengucapkan bahwa saya anak owner dari Akas Green. Oh iya. Itu salah. Oh salah. Salah. Kalau saya sebagai direktur operasional di Akas Green betul. Ini memang betul bisnis keluarga. Jadi kalau asal mula, ini sebenarnya sudah sering dulu. Iya. Dulu yo, awal-awal itu aku selalu menjelaskan bahwa aku iki dudu owner-e. Tapi saya kakak dari owner. Jadi adik saya namanya Mbak Tria. Iya. Makanya namanya PT itu PT Hartria Akas Green Sejahtera. Hartoyo Tria. Jadi pada saat almarhum itu menikah dengan mama, itu sudah bawa saya sama kakak. Lalu menikah sama Pak Tengok, almarhum, punya Dik Tria. Oh iya. Nah, gitu. Jadi cerita aslinya awalnya seperti itu. Kenapa kok kadang aku yo sekarepmu nanti diomongi owner karena buat apa menjelaskan Iya, juga? iya. Karena pada akhirnya orang-orang yang tahu saya, mengenal saya itu tahu the real story. Iya. Kalau kadang saya iya kan karena wes capek, Mas. Kok kesel? Iya toh? Kayak itu pembenaran lah apa? Orang yang kenal saya pasti sudah tahu. Jadi asal mula adalah jadi saya nggak jelaskan dulu gimana sih perbedaan anak dari si A, si B, si C enggak. Iya. Karena semuanya Tria pun meskipun owner itu dia juga mempunyai perlakuan yang sama. Wajar apa ya? Bukan wajar. Normal, perlakuan yang normal. Cuman mungkin mama memang lebih disiplin. Oh di situ. Iya. Karena mamaku dulu bisa tari Bali, bisa judo. Jadi didikan yang sangat ketat, disiplin dan tanggung jawab itu. Anak-anaknya semua. Tapi kalau sama Tria, adikku, Mbak Tria, Dik Tria itu mungkin lebih kalem karena anak terakhir. Nah, asal mula jadi almarhum Pak Tengok itu meninggal, turunlah warisan-warisan itu. Jadi almarhum itu punya istri 3, tapi nggak barengan nikahnya. Iya. Jadi istri almarhum Pak Tengok pertama bapak itu meninggal dunia, punya putra putri 3 yang namanya sekarang Akas NR awalnya. Nike Nora Roy. Jadi ada Mbak Nike, Mbak Nora, Mas Roy. Iya. Tapi akhirnya dipecah lagi jadi N1 dan NR. Iya. Karena manajemennya sudah beda-beda. Lalu
keduanya almarhum Pak Tengok, namanya Mama Sri, Bu Sri. Itu punya putra-putri 4 totalnya, yang nama akasnya adalah Akas Asri. Oh. Akas Asri itu dari yang kedua. Ada Mas Andri Arwin, nomor pertama Mbak Desi, terus ada si kembar Mas Andri, Mas Arwin sama Mas Terry. Iya. Gitu. Akas Asri. Terus yang ketiga ya Mama ini sama adik Akas Green. Kenapa Akas Green? Karena yang paling kecil green tapi tetap hijau, royo gitu. Oh, gitu. Nah, berhubung sudah diwariskan, tapi pada saat diwariskan adik itu pada saat itu masih kelas 3 SD. Masih kecil sekali, kelas 3 SD. Akhirnya diurus sama kakak, sama mama, sama kakak ipar selama belasan tahun sampai akhirnya kenapa bisa saya terjun di situ? Dikarenakan pada saat kakak ini udah mulai capek ya, anaknya sudah mulai remaja, butuh perhatian khusus, ya toh, arek SMP, SMA lah butuh perhatian khusus. Sedangkan di dunia transportasi ini butuh 100% kita kepengurusan. Karena apa? Di Akas Green sendiri bukan hanya pariwisata, tapi ada trayek AKDP antar kota dalam provinsi yang notabene kita operasional itu wajib terjun sendiri. Berarti gak mek ongkang-ongkang toh. Nah, di saat kakak udah capek, ini cepet aja singkat cerita loh, jelas. Tapi jelas loh. Cek ro kabeh. Nah, cek ro kabeh gitu. Setelah kakak itu bilang, "Udahlah, ini waktunya Dik Tria ini yang ngurus." Dik Tria karena orangnya lebih kalem, pribadinya lebih lebih perempuan banget lah. Beda dengan Mbak April lah ya. Beda. Sampai akhirnya Dik Tria bilang, "Mbak, saya belum nggak ngewangi aku iki?" Itu sekitar 7 tahun lalu lah ya. Iya. Belum nggak ngewangi aku iki ngurus bis. Waduh lah, aku di Jakarta kan. Saya udah di Jakarta waktu itu. Ya wes, pirang suwe? Saya bilang gitu, berapa lama? 3 bulan wis. 3 bulan ambil aku cekno wani. Akhirnya oke, 3 bulan saya terima. Saya ke Malang. Saya balik ke Malang dari 3 bulan kok jadi setahun, jadi 2 tahun, jadi 3 tahun. Karena memang adik saya itu lebih ke manajemen. Karena urusan lapangan itu butuh karakter pribadi yang lebih kuat, gigih, cekatan seperti itu. Makanya latihan mata ya tadi ya. Oh, itu di luar itu semua loh. Sebelum urus ini saya udah latihan matai. Terus Akas Green ini di Malang ya, Mbak ya? Garasinya. Oh enggak, kalau garasi Probolinggo semua. Semua main base, main poolnya, warisan itu semuanya aslinya dari Probolinggo. Terus yang di daerah Kedawung sih? Oh, yang ini apa? Ini punya NR. Oh, Jadi Ciliwung sini ya? Itu NR. Oh, tak pikir Akas Green. Enggak, NR. Semuanya memang aslinya di Probolinggo. Oke. Cuman trayeknya Akas Green memang ada Malangan. Iya. Oke, jadi itu tadi cerita singkatnya tentang siapa sebenarnya Mbak April gitu ya? Enak ya, jelas ya? Jelas. Jadi buat kalian yang menganggap Mbak April adalah owner itu salah. Salah. Jadi memang saya pimpinan gitu. Nah, tapi sekarang juga ini saya sudah mulai ngurang-ngurangin. Iya. Kenapa? Karena saya pingin. Nah, perjanjian lagi nih sama Dik Tria. Yo wes, akhirnya kan tercebur terlalu dalam kan. Ya alhamdulillah berhasil gitu loh, maksudnya saya mampu ternyata di situ dan saya suka. Yang tadinya biasa aja, akhirnya saya suka. Akhirnya into di situ. Alhamdulillah dengan berjalannya orang juga akhirnya accepted saya bahwa saya ada perempuan di operasional yang urusannya terminal lah, kru lah, karena ngurusin kru terminal itu kan nggak gampang. Seperti itu. Sampai akhirnya adik ini, engko wes aku lek wes nikah tak urusi dhewe. Bojoku nanti insya Allah bisa membantu saya. Perjanjiannya gitu. Sampai menikah. Lah kok gak mari-mari gitu. Tapi memang alhamdulillah selama pandemik ini kan enteng ya pekerjaan ini karena hampir nggak ada kan jadi enteng. Wes masuklah. Saya tak pelan-pelan mundur. Gitu loh. Lah aku lo masih umur 37. Iya toh, mari ini 38. Pingin lah mulai menikmati hidup. Bisnis yang lebih gini sekarang kalau saya. Uanglah yang berjalan. Kita menikmati. Dalam arti kenapa saya sudah bisa bilang biarlah uang yang bekerja untuk kita. Karena yang kemarin-kemarin saya sudah memupuk kerja keras. Mau sampai kapan sih lihat dunia ini?
Iya toh? Kalau wah berarti semua ke kenikmatan hidup itu nggak dilihat dari seberapa besar kita punya uang. Bener, uang bukan segalanya. Bukan segalanya, tapi karena uang, iya karena uang kita ya susah. Cuman masalahnya adalah cara kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Cara kita mengelola, gimana caranya apa yang sudah kita tanam, kita punya ini dirawat, supaya kita itu bisa bener-bener tahu arti menikmati hidup. Itu loh. Jadi bukan berarti terus, enak baper saiki, wis enak iki. Salah, cara bersyukur. Kalau saya mau terus wis diakasin terus saya wis dulur-dulurku dhewe, adik-adikku dhewe. Cuman kan saya mau memberikan tanggung jawab penuh juga. Seakan bapak ini kan sudah warisan yang dia kalau zaman Pak Tengok itu kalau tahu ceritanya orang-orang lama gila. Serem. The Legend of Transportasi Jawa Timur. Dari kita tinggal meneruskan tapi kan juga butuh effort meneruskan itu gak gampang. Dapat warisan itu gak gampang mas, bener. Jadi kalau adikku itu kadang masih ada rasa kayak takut, minder apa, wajar karena memang bukan berarti kita dapat warisan terus enak, enggak. Mempertahankan ini lebih susah. Mendingan kamu bisnis dari nol, kamu tahu nih naik turunnya gimana. Tapi kalau mempertahankan itu biasanya lebih susah. Kita memang harus effort 2 kali. Jadi kalau ada yang ngomong, jadi kalau ada yang bicara juga menyindir, warisan enak, salah. Tetap mau itu warisan mau dari nol, kita punya kerja kerasnya masing-masing. Percayalah, gitu loh. Gitu teman-teman. Untungnya kakekku dulu mewarisi aku itu buku. Tadi omaku itu buku dok. Bagus. Sampai sempet digawe foto wisuda. Jadi gak perlu background sing lemek itu ya. Buku-buku ini asli buku. Oke. Dan semakin kesini semakin ngerti kayak ternyata berguna, ternyata emang apa ya? Kayak penerusnya ke anak-anakku juga. Betul. Nanti itu belajar juga nggak begitu susah. Apapun warisan itu kalau baik insya Allah akan berguna kok di depan. Beneran? Kitanya mau atau enggak itu aja loh. Ya balik lagi kayak olahraga, kitanya niat atau enggak. Terus mengutip kata Mbak April tadi bahwa menikmati kebahagiaan itu nggak melulu tentang uang ya. Sebenarnya bukan nggak melulu tentang uang, tapi nggak melulu tentang berapa jumlah yang kita punya. Iya. Gitu. Berapa jumlah? Boleh kan duit pisan ya kan. Sengsara aku dhewe ya meret gak duwe duit re. Itu kalimat yang sering aku ucapkan ke istri kan. Iya. Bahagia enggak melulu tentang uang. Jumlahnya. Enggak, aku pengen ngomong dulu. Oh gitu ya. Cek aja lu. Ngene wong lanang ini wis. Lek ambek aku entek ngene. Itu. Oke, jadi itu cerita singkat tentang Mbak April. Tentang profil Aprilia Dinestari. Terus balik lagi ke masa kecil. Masa kecil Mbak April. Tapi juga ada satu lagi. Apa gimana? Nanti morono waktu di YouTube si A ada yang mengakui gitu. Itu karena kesalahan saya. Itu satu-satunya kesalahan saya atas saran si B si C ya. Maksudnya gak usah kamu ngomong duduk anaknya gini. Sebenarnya saya nggak pernah kayak gitu, karena buat saya hidup opono itu lebih enak, lebih lego. Jadi memang saya membuat satu kesalahan waktu itu di wawancara si A ya, YouTuber si A. Karena pada waktu sebelum wawancara itu ada diskusi saya sama si B. Loh jangan bilang kamu bukan anaknya gini. Padahal seumur hidup saya selalu bilang, macam menjelaskan gitu loh. Sampai nggak usah wes, nggak perlu orang tahu, kamu into di situ. Lah kok ya mbuh kesamber apa akhirnya saya ditanyain ya ngarang. Iya saya anaknya nomor 9 wis sualah kabeh itu. Tapi di situ saya sesalkan. Tapi makanya sekarang saya mau nebus biar semua juga tahu dan enggak salah paham. Iya. Iki larang iki konten entuk duwe akeh awakmu iki. Daging to. Wis tak kandhani wis golek Bobi konten receh. Sorry bro. Iki kok di-cut dadekno statement. Waduh. Gokil. Lek gak 1 miliar. Oh ya. Amin, gitu amin. Amin. Anakku loro ya Allah. Ya amin, ya Allah rezeki anak pasti ada. Bener. Itu tadi masa kecil sama profilku. Nah, terus itu tadi perbedaan. Mbak April enggak kayak anak-anak yang lain mungkin sering adus kali. Adus. Aku mama ini berarti kan total ya sama adikku ya, punya 3 anak ya. Perempuan semua kan. Sing paling duablek wis ketok lah. Wis ketok lah. Loh bener. Saya itu nggak bisa disuruh sekolah baca buku.
lek masalah sing formal-formal pasti kacau. Nilainya mbok 5, mbok 6, mbok 2. Tapi kalau ekstrakurikuler saya ikutin semua. Karena saya orangnya itu aktif. Kenapa saya bisa mengungkapkan sekarang saya aktif? Ya, ini nyataannya kamu lihat. Iya. Jadi kalau aku flashback ya zaman cilik biyen gila ya. Aku iso menek guwenteng menek pohon kelapa. Hati lek rotek suwene dipucuti ambek mama itu, aku iso naik paling tinggi di rumah. Paling ujung genteng itu saya bisa. Dan aku iso menang berjam-jam ambek kepanasan mek gara-gara melayu. Cek dipecuti. Dan nggak ada yang berani. Iya, pembantu aja mau ngejar sampai ke genteng kita nggak berani karena masih paling pojok. Aku atus kali. Oh dulu rumah itu alhamdulillah ya saya masih nututi lah. Zaman masa kecil yang nyemplung di kali lah, nyungsep di sawah lah, itu masih nyuwero ikan lah apa di kali belakang rumah itu masih ada. Ya kadang saya menyayangkan anak-anak zaman sekarang nggak bisa merasakan itu. Loh beneran. Iya. Pelan kreativitas kita itu terbentuk dari masa kecil kita. Iya. Beneran. Zaman biyen itu kayak ireng iku hal sing iki biasa. Arek cilik banget iki. Iya. Layangan. Lek iso gak boleh-boleh. Heeh. Berlayangan Iya. saiki layangannya ono aplikasi deh. Iya bener. Kabeh aplikasi ambek ngene ya Allah. Tapi ya udah zamannya Ya, berubah. iya, Itu mengikuti. Kita juga kayak iso menyalahkan itu. Benar. Jadi pernah kayak ngono-ngono masa kecil Loh ya pernah, sangat pernah. Aku itu aktif Mas. Dari kecil itu aku senang banget gini. Dan aku orangnya nggak mau rugi. Jadi dari kecil itu aku nggak mau rugi. Aku dikasih uang jajan itu termasuk untuk zaman anak itu besar ya. Besar karena memang alhamdulillah berkecukupan sekali saat itu. Dikai main iki yo, opo carane iki aku dulinan gak diseneni mama. Iya. Zamane dulu kamu tahu nggak Mitra 2? Mitra 2 gitu. Savana, Iya. sekarang Savana ya? Iya. Zaman Mitra 2 itu dulu kan ada dingdong sing cilik Iya. sing entuk rice cooker entuk iki. Jadi uang jajan itu tak kumpulkan, aku teko omahe mama iki lak di Bantaran. Iya. Melaku nang Sarangan Kalpataru iki melaku arek cilik umur kelas 6 SD iki aku melaku dhewe ambek sepupuku siji ono lanang tak jak nang Mitra loro dolan iku pokoke kudu entuk rice cooker setrikaan ngono. Cekno dapat uang kita keluar uang nggak rugi harus menang balik bawa sesuatu biar nggak dimarahin. Iya. Soalnya mamaku ini demen banget main pecot ini dulu. Apa? Orang zaman lama kan, orang zaman lama. Rice cooker. Nah, pulang-pulang aku dapat rice cooker. Gawe masak. Iya, gitu. Jadi memang sudah kreatif sekali dan aktif. Cilianku Gajah Mada, lupa apa jadi Oh, iya. Columbus. Oh, aku nututi itu. nututi. Columbus itu nututi aku. Gokil emang masa kecil. Kok aku iki ae zaman remaja apa? Tindian. Tindikan ini kene Gajah Mada. Jadi masa kecil kita ya. Iya. Dulu enak. Tahun berapa sih sampean lahir? 88. Beda petang tahun lah. Iya. Aku 84. 88. Iya. Masa anak-anak 90-an lah. Iya, benar. Keren. 90-an itu masih masa-masa di mana kita bisa mengeksplor diri kita secara bebas sebenarnya. Iya. Kenapa aku bilang bebas? Karena kita masih bisa ke sawah, ke kali, main sepak bola, panjar tebing dewe, ngono kan? Iya toh? Iya. Mulai sik digepuki, ngono. Semua arek-arek sekarang enggak. Wis beda. Makanya saya bilang lebih bisa mengeksplor sebenarnya. Mbak pernah sekolah di mana waktu? Waduh, saya pindah-pindah terlalu nakal. Jadi aku TK BRS tuh kene Jalan Bandung. Nakali sampean niku lapo waktu? Kayak lana. Kan ngebom bangku sekolah tau. Aku dulu ya SD aja, TK itu inget banget aku sudah dijuluki otot kawat balung besi. Gak bisa duduk diem di meja gini, enggak konco wolotan moro di misor, moro di apa ngantemi koncoku dhewe gitu. Loh iya. Keras. Jadi TK sampai SD itu aku min, tapi min itu sempet aku min Malang 1 ini. Iya. Sempet gara-gara mau ujian, kelas 6 nggak mau ujian yo. Aku alasan aku harus menjadi muslim yang bagus, minta pondok. Mek demi cekno gak melok ujian di min. Bayangkan, saya dari kecil sudah pinter ngakali, arek cilik ngakali sampai akhirnya saya dipondokkan, dimasukkan ke ada di Jombang situ. Saulan, gak kerasan. Tebu ireng. Yo, sing tabras. Iya. Sing wedoke kan. Alasan macam-macam, saya loncat dari situ, naik bis bagong nang Malang dhewe, nggawa ember ambek cebok. Sing liyane tak tinggal. Soalnya kenapa? Mamaku ngomong, "Awas yo, ember ambek cebok iku larang. Gak kon nggawa awas. Nek nang ndi ilang, gak tak tukokno meneh."
saya waktu kelas 5 SD itu, oh ember ambil cipuk lek klambi kabeh jarno. Bayangin. Itu real itu. Luari mulai bukti meneh. Sampai akhirnya saya dimasukkan karena sudah gak ada yang mau terima kan SD, karena sudah tinggal 1 tahun dimasukkan ke SD Belimbing 1 situ. Wis lulus ngono sak lulus-luluse, mari SMP warus wis MTSN Malang 1 masuk Jalan Bandung lagi mau nggak mau. Iya. Nah, ono alasan meneh MTSN. Ngono, masuk di MTSN Malang 1. Selesai disuruh masuk man nggak mau, ngelempang lagi. Enggak wes kali ini aku beneran mah aku mau pondok. Sampai bapak itu almarhum Pak Tengok itu. Jadi Pak Tengok itu nggak ada perbedaan antara anaknya yang asli sama enggak. Oh iya. Maksudnya anak yang asli sama enggak, anak kandung atau anak bawaan dari mama itu nggak ada yang bedaan. Jadi Pak Tengok dulu waduh jasanya. Saya itu nggak pernah tahu sampai kalau saya tahu Pak Tengok itu bukan bapak saya itu SMP. Oh, betul. SMP mau lulus. Jadi nakal itu SMA ya karena itu. Mulai tahu itu, waduh, padahal Pak Tengok waktu bilang gak usah ngomong lah, ya ngono-ngono lah. Tapi sampai akhirnya saya tahu karena waktu itu kakak saya mau menikah. Akhirnya kalau menikah itu kan kalau muslim kan walinya harus bapaknya kan. Datanglah sih bapak asli. Aku baru tahu loh, oh no ini gitu storynya. Terus gimana setelah tahu itu apa yang? Ya anak zaman itu ya pasti sama kayak ada feeling broken home. Jadi ya untungnya saya aktif ya. Jadi aku larinya yo kenakalan remaja tapi kayak drag race gitu karena aku suka drag race. Cek lu nang Kanjuruhan. Drag race gut-gutan terus ganti mesin ke NOS A, mobil diadel-adel gitu. Jadi saya itu nakal perempuan itu ya nggak normal. Iya. Bukan nakal cewek gitu enggak, jadi laki men gitu. Itu pelampiasan saya pada saat itu. Tapi alhamdulillah ya seperti yang kamu lihat. Iya. Kayak aku mau kabur ke Jakarta, umur 18 setengah, umur 19 saya ulang tahun dari Jakarta, survive sendiri, kerja, bla 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 bla. Alhamdulillah ya sampai sekarang karena gengsi saya itu punya pride itu gede. Jadi saya pokoknya saya nggak boleh berlaku jelek. Iya. Tanggung jawab saya besar. Jadi manusia, jadi orang. Alhamdulillah. Kayak lagi ke tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab. Betul. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya kita tahu konsekuensinya. Makanya sebelum melakukan sesuatu kamu harus sudah tahu konsekuensinya apa. Kon ngerti apa sih mbok tandur, berarti kon ngerti bakal apa sih mbok panen kayak gitu ya. Anak zaman kita ya 9 bulan masih paham, sangat paham insyaallah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan konsekuensinya kita tahu. Iya. Gitu. Masa kecil ternyata masa kecilku sangat bahagia, apapun itu story-nya. Ternyata yang tak pikirno itu adalah karena di keluarga akas apalagi zaman segitu itu kakekku kepala sekolahnya Bapak. Loh, Pak Tengok apa kan Pak Diharsono yang nomor 1 kan juga akas. Kan ada akas 1, akas 2, akas 3, akas 4. Oh, Pak D, Pak D-nya Tria, Pak D kakaknya almarhum Pak Tengok. Oh ya itu, kakekku itu kepala sekolahnya itu. Terus waktu mulai kecil aku sudah kayak dikandani lek akas itu base paling akeh. Hitungan jumlah base akas itu kayak dulu waktu kecil dikasih tahu tentang sejarah akas, cerita akas, terus sampai ke Malang Indah karena kakekku gurunya ownernya Malang Indah. Akhirnya jadi seneng basic tentang itu dan tahu sedikit tentang akas. Gokil. Tak pikir anak-anak yang dari keluarga akas itu berbeda. Ternyata ada satu yang emang berbeda. Ternyata berbedanya ini. Tapi insya Allah sih kalau karena satu sama lainnya kita deket ya. Meskipun sama yang akas asli, akas NNR itu kan zaman kecil juga alhamdulillah kayak Mbak Nike, Mbak Nora itu masih sering kayak ke Malang gitu. Komunikasi baik gitu. Ya sama aja, mungkin kelebihannya hanya ya mungkin beliau-beliau ini atau kita ya termasuk saya yang mendapatkan rezeki mendapat bapak sambung yang almarhum Mbak Tengok itu betapa baiknya sampai saya bisa sekolah dengan baik. Bayangno MTSN itu nggak murah loh, Bin Malang 1 itu nggak murah, BRS itu nggak murah pada zaman itu. Jadi memang kita dapat pendidikan yang baik, yang baik. Iya, beliau-beliau ini juga insya Allah yang di atas asli pun juga perbedaannya paling ya kita mendapatkan pendidikan yang baik semuanya. Yang selayaknya. Masih normal lah kalau yang lain. Iya, yang lain. Enggak, somen gak normal sih. Lapo arep itu mereteli mesin. Aktifnya yang ini agak melampaui batas gitu. Terus aku tadi mau nanya tentang Akas Green tapi Mbak April udah cerita mulai awal. Nah, sekarang gini, banyak
Sri Kandi di dunia perbisaan. Ada CC Mirasu, terus ada banyak lah pokoknya. Menurut Mbak April gimana? Boleh nggak aku ngasih pertanyaan ke kamu? Apa itu? Ketika kamu memberikan pertanyaan Sri Kandi, yang bayangan kamu Sri Kandi, arti dari Sri Kandi sendiri itu apa? Karena aku takut nanti salah menjawab. Sosok wanita yang kuat. Yang sosok wanita yang seharusnya dia nggak ada di situ mungkin, tapi dia membuktikan bahwa aku iso kok gitu, kayak gitu. Jadi ada nilai plus lah ya. Iya. Jadi Sri Kandi itu menurut kamu adalah orang yang memang orang mempunyai lain, keahlian khusus. orang gitu, lain kurang itu lebih. zaman dulu lihat cewek di terminal kayak lapus ya gitu. Tapi sekarang tuh wah kayak gitu. Di terminal yo akeh sing ngamen wedok yo ono saiki. Jadi gini sebenarnya, kalau sosok-sosok perempuan-perempuan hebat mau itu di transportasi ataupun enggak, buat aku pribadi ya itu suatu kelebihan. Karena satu hal, kadang kita dapat warisan belum tentu kita mampu. Iya kan? Sebenarnya Sri Kandi sendiri ini nggak bisa dinotabenekan hanya itu aja. Hanya pemanis. Ya. Tapi mempunyai kelebihan. Iya. Ya alhamdulillah kayak Ica, Marisa ini aku manggilnya Ica. Oh, iya. Mirasun itu sebenarnya nama Instagramnya, tapi namanya kan Marisa. Iya. Nah, si Ica ini sebenarnya juga mempunyai berkompeten untuk di bidang. Karena memang ya dia anak putri satu-satunya Om Hendro, tapi gajah. Iya. Bagus. Dia terjun langsung bagus. Makanya banyak sering kita barengan kan kemarin. Ya karena kita sama-sama sharing. Mungkin aku terjun lebih dulu. Makanya banyak ya kayak Mbak Dira dari mana? Bogor itu. Midas Transport juga sering sharing gitu. Kalau sekarang memang aku banyak sibuk untuk memberikan bukan memberikan, maksudnya kalau ada yang mau sharing urusan bis, mungkin karena aku lebih tua dan lebih dulu daripada mereka, aku kasih tahu. Jadi sharing aja, bukan sharing. Karena kesibukanku sekarang lebih ke homestay tuh. Ada homestay baru di Tunggul Wulung sini. Daerah Tunggul Wulung. Mini homestay. Jadi Soekarno-Hatta sini perlimaan belok kanan. RRI ini. Yo, perlimaan belok kanan. Wis. Lurus dikit sebelah kanan. Namanya? House of Aprilia. Oke. Jangan berhenti harus terus aktif. Disewakan, homestay disewakan. Iya, disewakan pertama. Harian bisa, mingguan oke. Bulanan oke lah Cinjai. Berapa? Nanti aku mau join sama aplikasi. Oh gitu. Ya, ini baru masih prepare, insya Allah awal Desember lah ready. Oke, siap. Semoga segera ready. Amin. Karena saya ngerti gak sih aku di Turen nang Malang itu kadang rong dino loh perjalanan. Tapi kan iso nginep. Butuh homestay. Lah iya makanya butuh homestay sampai langsung di aplikasi iku pesen. Ojo njok gratis loh ya, aku bisnis iki. Kanca-kanca bisnis. Nah, iku lho. Kanca, kerja. Ono kancaku, Mbak. Beda ambek sedekah. Ono kancaku. Beda ambek sedekah lho ya, lek sedekah ya sedekah. Ono kancaku tapi gak tak terusno iki. Nanti jauhnya konco terus udah gratis terus jangan. Terus siapa sosok panutan sehingga Mbak April jadi seperti sekarang? Kalau ngomong sosok panutan, pengalaman saya. Ono sosok ya apa ya sosok panutan. Panutan ya pengalaman. Karena kamu tahu sendiri bahwa saya sendiri dari keluarga yang kalau dibilang broken home, tapi kan saya nggak tahu kan dulu. Yeah. Jadi ya sosoknya ya saya lihat apa yang ada di depan mata ya ada mama saya, ada bapak saya, Pak Tengok, ya toh. Ada eyang saya almarhumah. Ya itu sosok-sosok itu yang saya lihat. Sosok terdekat aja. Terus pengalaman saya. Semua pengalaman saya itu menjadikan saya itu tadi kayak sosok, gak bisa dibilang sosok ya, pengalaman itu ya perjalanan hidup gitu loh. Itu yang membentuk saya sebenarnya. Jadi membentuk aku menjadi sampai saat ini. Kalau sampai sosok Nabi Muhammad ya memang saya muslim ya harus ini ya, Nabi Muhammad gitu lah ya. Itu kan standar gitu. Maksudnya ya lu emang sudah kewajiban lo gitu loh.
apa sih mengidolakan Nabi Muhammad dengan kebaikan-kebaikannya gitu, itu udah normal. Tapi kalau kamu pengen the real di dunia nyatanya, ya aku bilang sosok yang ini pengalamanku gitu loh. Jadi karena semakin banyaknya pengalaman, akhirnya itu yang bikin Mbak April jadi kuat. Iya, betul. Jadi ojo sampai ngalamin pengalaman gitu. Pasti Prosesnya, prosesnya yang membuat saya menjadi saat ini. Pernah jatuh nggak sih? Oh sering, sangat sering. Di saat jatuh cuman satu saya bilang, oh ada masa di mana anak tangga aja kita harus melalui step by step, ya kan? Kita kalau berjalan mau ke atas itu kan menaiki tangga itu pelan-pelan, sing penting selamat. Kenapa selalu saya bilang pelan-pelan? Karena prosesnya ini harus kita nikmati. Di saat kita jatuh, kalau kita lari ke atas, jatuhnya lebih sakit. Tapi kalau kita pelan-pelan terus kita jatuh, itu lebih bisa kita, oh iya introspeksi. Apa sih dari yang aku jalan ini tadi step by step, di step mana saya melakukan kesalahan bisa sampai jatuh. Dan, gitu loh. Dan kedepannya supaya pas step ini nggak jatuh. Step ini saya nggak jatuh lagi, bisa melangkah ke step berikutnya. Jadi lebih kuat. Jadi kalau kamu nanya saya pernah jatuh, ya sering. Nggak ada. Kalian mengenal saya saat ini yang kayak publish banget, ini kenal Aprilia Akasrin, Aprilia Akasrin. Itu cuma baru-baru ini kan. Gitu loh. Kalau proses yang dulu kayak orang-orang di Akas semuanya ya pasti tahu saya dari ya sekarang aja saya baru terkenal. Dalam arti ya memang ke open gitu. Oh dulu saya bener-bener kerja gitu loh. Nggak ngurus kayak gitu. Nggak ada namanya sosial media sing saya publik itu nggak ada. Tapi karena berkembangnya zaman ini ke digital, sekarang promosi dari sosial media dan segala macam yang akhirnya ya itu tadi kita harus mengikuti zaman juga. Mengikuti zaman tanpa menyalahi aturan. Jadi kita aji mumpung atau memanfaatkan sesuatu yang baik. Untuk yang baik. Mempergunakan dengan baik. Supaya orang lain juga dapat apa ya? Nilai baiknya. Manfaat baiknya. Seperti itu. Karena tanggungan loh Mas. Apa kita sebagai public figure ya? Tanggungan kita ini dunia dan akhirat. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa? Kalau kita dielulukan orang, otomatis dia akan mencontoh apa aja yang kita posting, apa aja yang kita buat. Jadi apa yang kita perbuat di sosial media, apa yang bukan namanya pencitraan beda lagi. Apa yang kita contohkan kepada mereka itu usahakan sebaik mungkin. Gitu loh. Oke. Keren sekali, seru sekali pengalaman di dunia April di cerita ini benar-benar daging tok. Jangan bosen ya. Jangan. Aku orangnya seneng kok kalau untuk sharing dan cerita. Siap. Bakal. Ini kayaknya perlu sharing lagi tapi nggak usah direkam lah. Oh gitu ya, boleh. Bukannya opo, baterainya cepet entek. Ya. Gimana? Oke, sekarang saya mau bikin pertanyaan singkat buat Mbak April. Closing nih. Closing ya. Oke, siap. Jawab langsung. Ceng. Oke. Yuk. Pertama, bakso atau rawon? Bakso. Malang atau Probolinggo? Malang. Jazz atau dangdut? Waduh, jazz. Jazz. Terakhir, Rian Mahendra atau Erik Estrada? Nggak loro-loro nih, wes pada duwe bojo. Oke, terima kasih Mbak April. Makasih banyak. Kesempatannya ngobrol sangat daging semua, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Waduh, sorry dan minta maaf kalau ada kalimat atau apa ya ucapan saya yang kurang berkenan. Oke, aman. Karena semua kesempurnaan itu hanya milik Gusti Allah. Iya, siap. Gitu ya. Itu teman-teman, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu saya bakal melayu kemana saja atau ngobrol sama siapa saja. Sekarang bisa Mbak April, besok bisa Coba Cimarisa. Ditunggu Siap. saja. Oke, terima kasih. Sukses terus dengan karirnya, dengan Akas Green-nya, dengan Amin. semuanya. Terima kasih. Sampai Sama-sama. jumpa lagi dan Sampai seterusnya. jumpa. Dadah. Sarangi.